Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Steepers, saya Sally Intan Akvela yang akan menemani teman-teman semua di beberapa menit ke depan di podcast Bisa Sih, Bincang Sana Sini. Halo teman-teman, pendengar setia podcast Bisa Sih. Di episode kali ini kita akan membahas hal yang sangat inspiratif. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang bukan hanya aktif sebagai mahasiswa, tetapi juga memiliki segudang pengalaman seru dan tentunya akan memotivasi kita semua. Kenalin, ini dia Kak Zafira Al-Khalidah. Halo teman-teman semua. Halo Kak Zafira. Halo. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Ya, insyaallah. Jadi Zafira ini adalah mahasiswa yang berhasil mengikuti program International Future Leader ya? IFL. Sampai ke Malaysia, Singapura juga ya Kak? Iya, alhamdulillah. Dan nggak cuma itu, beliau juga mendapatkan penghargaan delegasi terbaik ya Kak? Iya, benar banget. Dan sekarang juga udah nyemplung menjadi kepanitiaan di organisasi tersebut kan ya? Iya, alhamdulillah. Luar biasa Kak Zafira ini, Masya Allah. Kak Zafira, boleh dong ceritain sedikit gimana sih kamu itu bisa tahu program International Future Leader? Apa sih yang bikin kamu tertarik ikut program itu? Ya, jadi sebenarnya teman-teman ya, International Future Leader sendiri itu adalah program yang diadakan dari Markas Santri Global MSG. Jadi MSG itu salah satu foundernya adalah kakak kelas saya di Pondok dulu. Nah, jadi sebenarnya alasan pertama saya mau ikut itu tuh karena trust, karena kepercayaan terhadap program ini gitu. Itu yang pertama. Nah, program International Future sendiri, International Future Leader itu adalah program seperti studi banding ya kurang lebihnya gitu kan, untuk pelajar gitu kan dari usia sekitar 15 tahun sampai 30 tahun gitu kan yang mau ikut gitu. Jadi mereka studi bandingnya itu biar nggak di Indonesia aja gitu kan. Akhirnya para founder ini buat gimana sih para pelajar Indonesia tuh bisa keluar negeri gitu kan dengan beasiswa gitu. Nah, jadi alasan yang kedua juga karena Zafira ini dikenal sebagai orang yang suka new experience gitu. Jadi selain iseng gitu ya, kemarin oh iya ada program ini gitu kan, ada program, yaudah deh coba lihat gitu. Coba lihat, baca bukletnya gitu kan. Oh, program ini bagus nih, ditambah trustku terhadap program tersebut gitu kan. Program EFL ini akhirnya aku cobain gitu. Dan dengar-dengar kakak juga udah 3 kali ya ke Malaysia lewat program ini, benar? Ya, benar. Boleh ceritain nggak pengalaman paling berkesan kamu selama mengikuti program ini apa sih? Wah, pasti banyak banget teman-teman. Banyak banget insight yang saya dapetin setelah ikut International Future Leader. Selain insight ya, mungkin ilmu baru gitu kan, budaya baru, keluarga baru, itu yang paling berkesan sih. Teman-teman baru gitu, relasi baru. Yang paling shock kulturnya itu karena kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia sih yang nggak ada di sana gitu kan. Salah satunya ada cerita unik nih Kak, yang paling aku ingat ketika saya ada di Malaysia waktu itu. Saya ada di Putrajaya ya. Putrajaya itu salah satu tempat ministry government Malaysia tuh di sana gitu kan, ibaratnya kayak IKN-nya di Malaysia itu di Putrajaya. Nah, itu ada salah satu masjid di Putrajaya. Saya ke sana tuh sholat maghrib, waktu itu sholat maghrib dan isya kalau nggak salah ya. Nah, ketika itu tuh di situ ada botol minum, air minum gratis gitu, bukan air minum gratis, air minum yang bisa dibeli gitu kan. Tapi nggak ada penjaganya, tahu Kak. Nah, jadi kalau di Indonesia tuh kan mungkin kalau misalnya ada botol dia gratis ya. Nah, kalau itu nggak gratis, itu RM1 harganya satu botol. Nah, waktu itu aku gitu kayak mikir gitu, wah itu orang-orang ngambil pada bayar nggak ya gitu kan. Nah, setelah sholat orang-orang keluar, ya ternyata Masya Allah ya, mereka itu sangat jujur gitu. Masya Allah sih, kejujuran orang Malaysia waktu itu saya itu sangat terkesan gitu dengan perilaku mereka di situ. Karena wow, ternyata mereka sejujur itu ya. Mereka ngambil terus bayar gitu.
Itu sih ya. Kalau waktu itu terbersit di otak saya itu, orang-orang Indonesia kalau semisal ada minum yang tanpa penjaganya, mereka bakal bayar nggak ya gitu. Tapi kalau semisal ngelihat kebiasaan sih kayaknya nggak semua gitu kan, nggak semua, mungkin ada yang bayar ada yang nggak gitu. Masalah sih, kejujurannya tuh luar biasa. Terus ketemu teman-teman yang orang Malaysia asli gitu kan, kita serumpun tapi mereka tuh sangat welcome gitu sama kita gitu kan, terasa saudara banget gitu ya. Gitu sih itu yang pengalaman berkesan gitu, ngelihat kulturnya mereka sih yang paling berkesan buat saya. Oke, baik. Kamu juga selama program itu dapat penghargaan delegasi terbaik ya? Alhamdulillah, waktu internasional Delegate ya. Bacuan. Wah, itu pencapaian yang luar biasa banget ya Kak, Masya Allahnya itu. Bisa sharing nggak sih Kak, gimana kamu mempersiapkan diri untuk bisa meraih penghargaan itu? Persiapannya sebenarnya nggak ada sih kalau ditanya, tapi apa ya, mungkin saya adalah saya kalau semisal melakukan sesuatu itu do my best aja. Jadi ketika dikasih amanah gitu kan, dikasih ini Al kerjain ini gitu kan, Zafira kerjain ini, ya aku harus melakukan yang terbaik apa yang aku bisa gitu. Ya waktu itu saya di situ kan amanahnya sebagai delegasi ya Kak Sally. Jadi ya uang sepas itu ya udah, aku harus memberikan yang terbaik dong gitu, apa yang aku bisa. Bisa jadi sih saya kurang tahu klasifikasinya para juri apa gitu kan. Ya mungkin salah satunya waktu itu saya aktif aja sih, aktif ketika kegiatan dimanapun berada gitu kan. Salah satu sosial projectnya itu kita disuruh ngobrol tuh sama para turis gitu kan, turis-turis. Jadi kita disuruh coba kalian menjelaskan tentang Indonesia gitu ke para turis gitu kan, menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Jadi itu di talent gitu kan. Mungkin mereka para juri itu menilainya dari situ sih Kak. Dari situ terus ya aku banyak tanya sih ketika ada conference, kan ada conference di UKM ya, di UKM itu Universitas Kebangsaan Malaysia. Waktu itu kita conference di sana sama anak-anak PKPM juga. PKPM tuh organisasi kayak HMI di Indonesia, cuman tuh punyanya anak-anak Malaysia gitu. Nah waktu di situ aku banyak tanya sih, memang saya banyak tanya. Ya itu, jadi aktif sih. Jadi itu cara kamu. Ya itu sebenarnya aktif juga nggak pingin jadi best delegate aja gitu kan, mungkin karena orangnya suka penasaran sama sesuatu gitu kan. Jadi aku nanya aja, jadi saya nanya dikit-dikit, nanya kalau nggak tahu gitu. Dan dari yang awalnya cuma peserta, sekarang juga ikut nyemplung jadi panitia inti ya Kak di organisasi itu. Apa sih motivasi Kak Zafira untuk terus berkontribusi dalam program itu? Sebenarnya alasan utama saya ya untuk terus berkontribusi itu adalah ini adalah urusan umat. Jadi ya itu alasan terbesar sih, alasan terbesar kenapa saya mau terus kontribusi gitu kan. Karena kalau semisal, karena gini Kak Sally, orang tua saya pernah tanya gitu loh, apa yang bisa, what your contribution to this ummah. Orang tua itu selalu kasih mindset, apa sih Mbak yang bisa kamu kasih untuk umat ini gitu, apa yang bisa kamu tinggalin gitu kan. Nah karena saya menyadari ya bahwa saya masih fakir ilmu juga gitu kan, belum banyak yang saya bisa berikan gitu kan. Saya hanya bisa memberikan di situ karena orangnya suka organisasi juga gitu kan. Jadi ya saya berikan apa yang saya bisa aja untuk umat ini gitu. Itu alasan yang pertama. Jadi ya insya Allah ketika kita melakukan ini untuk umat, semangatnya semakin kuat gitu. Itu sih alasan pertama. Terus kalau misalnya nanya alasan kedua, ketiga mungkin ya, itu salah satunya ada relasi juga. Jadi ketika ikut IFL Bacuan itu waktu yang pertama Januari ya teman-teman, Januari itu saya wow terkesan sekali gitu kan dengan program ini, teman-temannya gitu kan. Jadi pas ada ditawarin Zafira mau ikut nggak jadi panitia gitu kan, ya ikut aja lah bismillah gitu kan, karena nggak ada ruginya juga. Meskipun di IFL ini tuh saya menyadari bahwa nikmat Tuhan tuh, nikmat Allah itu tidak selalu materi teman-teman. Jadi dari EFL itu terjun jadi panitia juga
mohon maaf ya, nggak dapat bayaran gitu loh, nggak dikasih uang gitu kan. Tapi di situ saya sadar gitu, meskipun uang kita mungkin yang berkurang gitu kan, tapi saya dapat feedback yang lebih besar gitu, yang tidak terlihat gitu. Ya salah satunya teman-teman yang selalu mengingatkan dalam kebaikan, teman-teman yang mungkin tidak saudara tapi berasa keluarga. Habis itu ya akhirnya waktu-waktu yang biasanya mungkin saya pakai buat tidur atau waktu-waktu yang bisa dipakai buat hal yang nggak berguna jadi berguna gitu Kak. Kan karena kita ngurusin urusan orang lain gitu kan, gitu. Dan motivasi terbesar juga adalah ketika kita membantu orang lain gitu kan, insya Allah Allah juga akan membantu kita dengan caranya gitu. Wah, Masya Allah Kak. Melihat dari kesibukan Kak Zafira yang bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga kamu juga menjabat sebagai wakil presiden mahasiswa ya? Iya, Di kampus. kebetulan itu nggak ada rencana ya, tapi ya kan saya ikut ya sebelum jadi wakil presiden nih. Oh ya. Iya kan, bener kan? Waktu itu Januari saya ikut wakil presiden tuh baru dijabat Maret ya kalau nggak salah. Ya nggak sengaja aja, berjalan aja. Ngalir aja gitu ya Kak? Gitu ya. Kamu jadi takut gak sih itu bisa membagi waktunya dan fokus kamu, kayak fokus sebagai mahasiswa, juga kamu di dalam kampus juga ada organisasi, terus di luarnya juga ada lagi gitu. Itu kamu takut gak sih membagi waktunya? Iya. Kalau dibilang takut enggak sih, karena bisa dibilang kita semua multiperan ya, teman-teman yang audiens juga pasti multiperan dong, bukan saya doang, bukan Kak Sally doang gitu kan. Teman-teman yang nonton juga pasti kalian selain jadi mahasiswa, kalian juga punya tanggung jawab sebagai seorang anak ya kan. Apalagi kalau misalnya teman-teman audiens juga ikut organisasi gitu, pasti kita semua di sini multiperan. Ya kalau semisal cara gimana melawan rasa takut atau manajemen waktu sendiri, saya sebenarnya orangnya lebih terstruktur mungkin ya, karena dari dulu diajarin tentang gimana caranya memilah-milih waktu atau agenda-agenda yang harus kita prioritaskan gitu kan, gitu. Jadi kalau semisal nih saya dihadapin sama beberapa agenda dalam satu waktu gitu ya Kak ya. Jadi cara saya itu ya ini sih. Jadi saya mengklasifikasikan agenda-agenda tersebut gitu kan. Mana sih agenda yang urgent dan important. Nah, pasti kalau misalnya udah urgent terus important lagi, itu pasti saya dulukan. Nah, kalau semisal dia urgent but not important gitu, nah itu yang kedua. Habis itu yang selanjutnya kalau semisal dia important tapi not urgent gitu kan, saya taruh setelahnya. Dan kalau semisal memang agenda tersebut itu yang nggak urgent, nggak important, ya udah kalau bisa saya tinggalkan, ya saya dahulukan yang itu, yang awal gitu. Itu sih cara saya kurang lebih sih seperti itu, mengklasifikasikan, coba sih ngelihat mana yang banyak baiknya gitu kan. Gitu. Tapi selain itu ya, we as a muslim ya guys, gitu. Jangan terlalu melihat dari sisi materi nih, ketika wah ini banyak nih keuntungannya buat gua gitu kan, buat saya harus ngambil yang tua. Jangan, maksudnya selain itu emang sebagai prioritas juga gitu kan, tapi kita harus melihat dari sisi keberkahan. Jadi berkah di mana, itu yang utama. Pesanku mungkin dia buat teman-teman yang sedang dilema multiperan, banyak bingungnya mau kemana gitu kan, ini aku harus selesaiin nih semuanya tugas gitu kan, mana yang lebih berkah, mana yang lebih important dan urgent itu. Ada nggak sih Kak pesan buat teman-teman atau audiens dari Kak Zafira sendiri yang masih ragu-ragu atau takut atau bimbang, yang dia tuh mau ikut ini tapi takut kuliahnya keganggu, mau ikut organisasi ini tapi takut waktu istirahatnya berkurang atau apa gitu Kak? Pesan buat teman-teman, mungkin pesanku lebih ke Gen Z ya, karena teman-teman audiens mungkin juga Gen Z juga nggak sih? Atau ada yang selain Gen Z, Gen Alpha? Nggak ada lah ya. Insya Allah teman-teman semuanya sama, kita seumuran gitu kan. Kalau semisal pesanku, jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut sebelum mencoba. Jangan pernah lupa bahwa kegagalan tuh sebenarnya bukan
gagal yang sebenarnya kan. Gagal itu adalah sebuah apa Kak Sally? Batu loncatan menuju untuk kesuksesan. kesuksesan ya. Terus teman-teman yang sering dengar ya kata-kata yang teman-teman sering dengar tapi sering lupa. Kalau gagal langsung pasrah gitu nggak sih? Ya insya Allah ya itu sih yang pertama. Selain bahwa kegagalan itu adalah suatu batu loncatan, kita sebagai seorang hamba juga harus sadar sih ketika kita ada di titik terendah ya. Kita harus ingat bahwa di situ adalah letak di mana tidak ada pembatas antara doa dan Tuhannya gitu. Kadang tuh orang-orang lupa sama ayat la taqnatu min rahmatillah ya enggak? Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Gen Z, teman-teman audiens ya yang masih ragu gitu kan, terlalu takut, terlalu khawatir sama apa yang akan datang gitu kan. Jangan gitu. Padahal belum dicoba kan gitu. Jadi coba dulu kita usaha. Nah setelahnya kita ikhtiar gitu, karena memang kita adalah hamba ya. Sebenarnya tugas manusia itu hanya menjalani kehidupan guys. Kalau semisal salah satu pesannya Ustadz Felix yang aku ingat ya Kak Sally, yang saya ingat itu tugasnya seorang hamba itu hanya menjalani kehidupan, bukan ngatur kehidupan. Ngatur kehidupan itu adalah tugas Allah. Kalau semisal kita ngambil jobnya Allah ya stres. Itu kata Ustadz Felix. Jadi kalau semisal teman-teman ragu, teman-teman mau nyobain tapi masih ketakutan sama hal-hal yang sebenarnya masih akan terjadi gitu kan, ya kita ikhtiar coba dulu gitu. Jadi jangan langsung wah nggak usah deh gitu. Nah ini juga Kak Sally untuk para Gen Z yang dibilang ya calon generasi emas 2045. Ya gitu. Ya Allah, jangan sampai ya kita itu punya fixed mindset gitu. Jadi kita tuh harus punya growth mindset guys. Jadi jangan berpikir bahwa ketika ada orang sukses gitu ya, kalau fixed mindset itu pasti mereka berpikir dia mah bisa kayak gitu, namanya dia juga dari keluarga yang berpendidikan, pasti dia bisa dong. Itu orang-orang fixed mindset gitu. Tapi ya itu tadi pesanku, kita harus grow mindset gitu. Jadi ketika kita nggak bisa, kita berarti bilang di otak kita, di mindset kita harus bilang bahwa berarti aku harus kerja lebih keras untuk mencapai target yang aku inginkan gitu.